Baik, kita mau belajar mengenai integral. Integral itu kan ada dua nih. Yang pertama, kita belajar mengenai integral tak tentu ya. Ya, kita bicara integral tak tentu. Oke, kita bicara mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu ini dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Itu isi ciri khas yang paling identik ya. Jadi itulah integral tak tentu. Lambang integral kan udah tahu pasti ya. Nih ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara integral tak tentu ini, berarti ada fungsinya di sini. Misalnya fx. Kemudian ditulis dx-nya. Ini artinya integral itu kebalikan dari turunan ya. Integral fx dx. Ini sama artinya, tulis besar ya. Fx tambah c. Jadi c-nya kecil ya. Integral tak tentu ini karena tidak memiliki batas bawah dan atas, hasil akhirnya itu ditambah dengan c atau konstanta. Jadi ini notasi integral, ini fungsi integral, dan dx-nya itu integral dx itu sebenarnya notasi dari integralnya ya. Sedangkan fx ini adalah fungsi integral utama di mana turunan pertama fx sama dengan fx. Jadi turunan dari sini nanti hasilnya ini. Oke, kita misalkan langsung saja ya. Integral x, misalnya fungsinya x pangkat n dx. Saya di sini tidak menjelaskan bagaimana menemukan rumusnya. Jadi saya langsung masuk ke rumusnya. Ini 1 per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c tapi ya. Ini rumus dasar integral tak tentu. Oke. Coba misalnya kita masuk satu contoh dulu ya. Integral 5 dx ya. Integral 5 dx. Ingat 5 itu kita bisa manipulasi menjadi integral 5 x pangkat 0 ya. Dx x pangkat 0 itu sama dengan 1. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bisa kita integralkan langsung. 5 per pangkat 0 ya. Berarti 0 tambah 1. X pangkat 0 tambah 1. Jangan lupa, ini masih integral tak tentu. Jadi kita tambah C. Sama dengan 5 bagi 1, 5 ya. Jadi X pangkat 1 tetap X tambah C. Itu contoh. Ini contoh yang pertama. Kita buat contoh yang lainnya. 2 misalnya. Integral, misalnya akar X ya. Ya, akar X dx. Ini bisa ya. Kita akar X dx berarti integral akar X itu sama artinya X pangkat setengah ya. X pangkat 1/2 dx. Pangkatnya setengah. Berarti 1 per 1/2 tambah 1 X pangkat 1/2 tambah 1. Tetap tambah C. C-nya kecil ya. Oke. 1/2 tambah 1 itu ini 2/2 nih. Ya kan? 1 bisa diubah jadi 2/2 berarti
pembilangnya 1 tambah 2, jadi 3 per 2 ya. 1 per 3 per 2 ya. Ini bagi mereka yang belajar awal ya. Ini X pangkat 3 per 2 juga tambah C. Oke, ini menjadi 2 per 3 X pangkat. Oke, tadi soalnya dalam bentuk akar, maka jawabannya kembali ke dalam bentuk akar ya. Jadi X pangkat ini kan dia 3 per 2 nih. Berarti akar, ya kan? Akar, seharusnya ini kan akar X pangkat 3 ya. Ya kan? Kalau kita buat di sini X pangkat 3. Atau bisa kita buat lagi, ini kan bisa jadi 2 per 3 akar X kuadrat kali X tambah C. Ini saya ajari sampai ke dasarnya ya. Karena banyak yang salah biasanya nih siswa nih. X kuadrat akar X kuadrat kan itu sama artinya X nih. Jadi akar X tambah C. Selesai. Itu contoh keduanya. Coba kita masuk ke contoh ketiga ya. Contoh ketiga. Misalnya integral, nggak jelas ya. Oke. Misalnya integral 3x tambah 1 pangkat 2 dx. Oke. Boleh? Sebenarnya juga ya oke, kita pakai masih integral biasa saja ya. Dijabarkanlah dulu ini. Sama dengan integral, ini pangkat 2 berarti 9x kuadrat ya. 2 kali 3x kali 1. Positif ya. Jadi 6x. 1 pangkat 2. 1 ya. dx ya. Oke, kita lanjutkan. Kita integralkan seperti tadi. Integral 9x pangkat 2 berarti 9 per 2 tambah 1 langsung saja ya. 9 per 3 x pangkat 3 ditambah, ini pangkatnya 1 nih. Jadi 6 per 1 tambah 1 seharusnya. Jadi langsung 2 ya. 1 itu tadi x pangkat 0. Berarti kalau diintegralkan jadi 1 per 0 tambah 1. 1 per 0 tambah 1 berarti 1 juga. Kali x pangkat 0 tambah 1 berarti x tambah c. Untuk lebih sederhana lagi, oke, sama dengannya 9 bagi 3, 3. 3x pangkat 3. 6 bagi 2, 3. Saya salah ini tadi ya. Ini x kuadrat ya. Ya, 3x kuadrat tambah x tambah c. Oke ya, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Misalkan ya, integral 1 per x kuadrat, ya kan, dx. Ini boleh menjadi integral x pangkat min 2 dx. Berarti 1 per min 2 tambah 1. Min 2 ditambah 1. X pangkat min 2 tambah 1. Tambah C. Tambah C ya. Tambah C berarti menjadi, ini min 1 berarti minus ya. X pangkat min 1 tambah C. Jadi lebih bagus penulisannya menjadi min 1 per X pangkat 1. Jadi 1 per X tambah C. Sudah ada 4 soal untuk integral tertentu. Oke, kita coba contoh berikutnya ya. Misalnya kita buat contoh lain ya. Nomor 5 yang memang apa? Integral yang tadi sudah nih. Misalnya 4x pangkat 10 ditambah 2x kuadrat kurang 10 dx. Boleh. Berarti menjadi 4
per, ya kan, 4/11 ya, 10 tambah 1 berarti 11, X pangkat 11 ditambah 2/3 X pangkat 3 dikurang langsung saja. Kalau di integral sebenarnya ini kan 10 X pangkat 0, berarti kalau di integral dia langsung 10X ya, tambah C ya. Saya rasa itu lumayan sih menambah untuk integral tak tentu. Oke, untuk next time saya akan ajari lagi, tapi untuk ini saja dulu saya akan hentikan sampai sini aja. Terima kasih.